Baik rekan-rekan sekalian, nah ketika kita sudah berhasil menginstal library untuk project framework Laravel kita gitu ya, dengan sintak composer install. Nah, selanjutnya kita akan coba buka untuk pertama kali project Laravel yang kita buat gitu ya. Nah, ada berbagai cara gitu ya. Saya tunjukkan dua cara aja gitu ya. Nah, yang pertama itu melalui virtual host. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalkan kita menyimpan folder di dalam www gitu ya, yang defaultnya gitu ya, klik kanan gitu ya. Nah, yang ini ya, www itu akan otomatis dibuatkan virtual hostnya oleh si Laragon gitu ya. Nah, syaratnya ketika tadi ya udah install Laravel ya silahkan di restart gitu ya komputer kalian atau web servernya di stop gitu ya. Nah, kita coba saya namanya itu tadi kuliah web FW ya. Kita klik. Nah, dia akan masuk ya ke direktori kuliah web fw.test gitu ya. Nah, untuk virtual host ini kalian bisa membuat facebook.com gitu ya. Tapi lingkup lokal gitu ya. Jadi tidak akan kelempar request ke keluar gitu ya, tapi lokal gitu. Kita klik. Oke, Laravel ya. Nah, ini ya satu ya melalui virtual host ya, atau cara yang kedua itu yaitu melalui virtual host yang ya, caranya itu yang jadi kita harus masuk ke direktori Laravel yang tadi kita install ya. Pastikan kalau misalkan rekan-rekan sama menamai foldernya ya, direktorinya seperti ini ya. Kita coba pastikan ls dulu ya. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini rekan-rekan sekalian, berarti kita sudah masuk di dalam direktori si framework Laravel gitu ya. Nah, kita selanjutnya akan melanjutkan ya. Kita akan coba cara mengakses Laravel melalui virtual host yang di-create oleh Composer gitu ya. PHP artisan serve ya, serve ya. Seperti ini. Enter. Oke, rekan-rekan sekalian, jika tampilannya sudah seperti ini ya, starting Laravel Development Server gitu ya. Nah, ini aksesnya seperti ini ya. HTTP 127 ini IP lokal dan ini portnya itu port 8000 ya. Kita coba install akses. Kita ke browser. Enter. Oke, nah ini otomatis langsung mengakses ke folder Laravelnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau misalkan kita menggunakan virtual server atau virtual host yang di-create oleh atau artisan gitu ya, maka langsung ke folder tampilannya seperti ini. Nah, nanti kita bahas kenapa error seperti ini ya. Nah, selanjutnya di Laravel, rekan-rekan sekalian yang harus kalian ingat gitu ya, yang harus kalian pahami yaitu di sini banyak folder ya, di mana nanti masing-masing penggunaannya atau manfaatnya bisa kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, untuk folder rootnya itu berada di folder public ya, seperti ini. Oke, kita klik saja public. Nah, tampilannya seperti ini rekan-rekan ya. Lihat perbedaannya ya. Ini mengakses via directory gitu ya. Nah, kalau ini langsung mengakses via virtual host si artisan gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini your app key is missing gitu ya. Nah, jadi di Laravel itu untuk membedakan project kita itu unik dari punya orang lain gitu ya. Kita perlu menggenerate sebuah kode gitu ya. Kode base 64 gitu ya. Nah, ini pakainya gitu ya. PHP artisan key .2 generate gitu ya. Oke, nah di sini ketika di
PHP Artisan Self gitu ya. Nah, ini akan muncul log-lognya ya. Log dari si pengaksesan si website yang kita buat. Oke. Nah, selanjutnya setelah diinstal kan kita di sini terlihat itu banyak file ya. Nah, kita coba buka di Visual Studio Code gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, nah ini tampilan kita membuka project Laravel kita di Visual Studio Code ya. Dimana rekan-rekan di sini banyak menu ya, dimana kita bisa nyari extension ya. Nah, rekan-rekan sekalian di sini yang direkomendasikan gitu ya. Cuman kalian harus milih yang dibutuhin aja gitu ya. Nah, ini library yang saya install rekan-rekan sekalian ya. Silahkan rekan-rekan mengikuti boleh gitu ya. Atau yang diperlukan itu Laravel Go to View gitu ya. Nah, Laravel Go to Controller. Nah, ini kalian bisa sambil explore gitu ya, mana aja yang dibutuhkan untuk project ya, untuk memudahkan project kita. Nah, ini banyak yang saya disable dulu gitu ya. Jadi saya bakal enable ketika saya butuh gitu ya. Kalau kita enable keseluruhan itu biasanya Visual Studio Code kita bakal makan memori cukup banyak gitu ya. Dan startup time-nya juga jadi lebih lama gitu ya. Nah, silahkan disesuaikan. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, nah ini project Laravel kita nih banyak banget ya, banyak banget buat foldernya gitu. Tapi nggak usah risau, kita akan pelajari dan pahami. Bakal kita lahap seluruhnya gitu ya. Bakal ya sampai meresap ke sumsum tulang belakang gitu ya, ekstrimnya. Tapi percayalah tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari gitu ya. Baik, balik lagi. Nah, kita lihat di sini ada file yang namanya env ya, .env. Kita klik 2 kali. Ya, rekan-rekan sekalian, di sini file konfigurasi dari si Laravel gitu. Termasuk untuk koneksi ke database gitu ya. Ya, ini di sini ya konfigurasinya. Hostnya apa, portnya, username dan seterusnya. Nah, kenapa tadi muncul seperti ini gitu ya? No application encryption key has been specified. Nah, itu karena app key-nya di sini kosong. Nah, caranya itu ya kita bisa buka terminal dari sini gitu ya. New terminal ya. Jadi ini fungsinya sama aja ya rekan-rekan. Bebas gitu ya. Oke. Misalkan atau dari command line yang sebelumnya kita gunakan. Saya pengen di sini kita coba. Oke, Laravel ini sama aja sebetulnya. Di sini kita lihat PowerShell ya. Oke. Nah, untuk generate-nya ya. Nah, ini karena framework ya. Framework yang saya jelaskan juga sebelumnya bahwa banyak fitur gitu ya. Banyak tools yang bisa kita gunakan ya, bisa mempermudah kita dalam development. Termasuk ada errornya di mana sih gitu ya. Ini dikasih tahu nih. Ya, kemudian sampai hal-hal lainnya. Nah, ini file mana aja yang terpengaruh gitu ya. Kita coba pakai key PHP Artisan key generate ya. PHP Artisan key (2) generate. Oke. Klik. Nah, application key set successfully ya. Kita lihat di sini ya. App key-nya udah otomatis keisi ya. Base 64 tadi kosong. Nah, ini langsung keisi. Nah, ini jadi unik rekan-rekan sekalian. Jadi aplikasi yang kita buat walaupun pakai framework yang sama gitu ya, tapi identifikasinya berbeda. Nah, ini ngaruhnya nanti ke enkripsi lain kayak password, cookies gitu ya, session dan seterusnya. Kalau mau kita, misalkan kita punya banyak aplikasi tapi project Laravelnya satu nih, ya kita tinggal generate aja gitu ya. Ini akan berubah lagi, yang ini tuh akan berubah lagi yang baris 3 nih, kita lihat. Oke, ya terlihat ya bedanya. Oke, rekan-rekan bisa save dan coba refresh kembali project tadi yang kita buat. Oke, ini loading ya. Nah,
rekan-rekan sekalian, oke, kita tunggu dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan udah tampil seperti ini, berarti kita sudah bisa menginstal Laravel versi ini, versi 8 titik sekian-sekian pada PHP 7.4. Itu ya. Rekan-rekan sekalian, sebetulnya yang namanya programming itu prinsipnya sama ya. Prinsipnya hanya satu gitu ya. Pahami algoritmanya gitu ya. Sekuat mungkin kalian harus memiliki algoritma yang bisa terpatri ya di dalam, kalian nanti bakal bisa merasakan ya automatically without thinking gitu ya. Jadi ini salahnya pasti di sini gitu ya. Nah, itu kalian akan mendapatkan itu ketika jam terbang kalian sudah mapan lah gitu ya. Sudah terbiasa eksplorasi. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini ada documentation. Sebetulnya di sini pembelajaran 1 semester kita ada di sini semua gitu ya. Nah, kemudian di sini tutorial, ini ada webnya juga di Larakes ya. Nah, kemudian ini Vibrant Ecosystem ya, dimana ini itu yaitu library ya, library yang bisa digunakan atau dipasang di Laravel gitu ya. Kalian nanti kedepannya akan tahu bagaimana magicnya si Laravel ini gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, nah di sini cara instalasi ya, konfigurasi, kemudian directory structure ya. Directory structure ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan semua sudah tampilannya sudah seperti ini ya, selamat, berarti kita bisa lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, sekian saja sharing session dari saya rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan dibagikan ke rekan-rekannya gitu ya. Silahkan di sharing gitu ya jika kalian merasa ini bermanfaat ya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.